Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aini Ma'rifah dengan NIM 220509740008 dari kelas PTIA 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai web server dan DNS server. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengerti apa itu web server dan DNS server. Oke, yang pertama, apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Lalu di sini ada cara kerja web server. Yang pertama, HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Lalu pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Seperti ini. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Oke, ada fungsi web server. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lanjut pada bagian yang DNS. Apa itu DNS? Domain Name System atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengingat nama domain yang memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, kita ingin mengakses Google. Alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Lanjut, ada fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, kita lanjut simulasi web server dan DNS pada Cisco Packet Tracer. Di sini kita masuk ke langkah-langkah yang sudah dicontohkan oleh Agus. Yang pertama, dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing, dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Oke, langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan 4 dari PC 1, PC 4 laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Di sini saya sudah membuat skema jaringan seperti yang dicontohkan sebelumnya. Di sini ada DNS server, web server, FTP server, mail server, DHCP server.
Di sini kita coba cek untuk konfigurasi per PC-nya. Kita lihat PC 1. Kita cek IP konfigurasinya. Di sini IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1. Lanjut ke PC 2, kita cek IP configuration-nya dengan IP address-nya 192.168.1.2. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Kita lanjut pada PC 3. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Untuk DNS servernya kita masukkan 33.33.33.1. Sebelum itu kita coba cek konfigurasi router satunya. Pada bagian config flash ethernet 0/0. Ini kita on-kan terlebih dahulu untuk statusnya. Untuk IP konfigurasinya 192.168.1.62. Ini IP untuk gateway di PC 1 sampai PC 2. PC 1 sampai PC 3. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk FA1/0 kita masukkan IP address-nya seperti ini 92.168.1.126. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk port statusnya jangan lupa di on-kan. Lanjut pada serial 2/0. IP konfigurasinya 12.12.12.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk serial 3/0 seperti ini IP konfigurasinya 13.13.13.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya kita lihat untuk konfigurasi di PC 4. Ini untuk IP konfigurasi dari PC 4 dengan IP address 192.168.1.65. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya seperti ini. Untuk DNS servernya juga kita isi seperti ini. Lanjut pada PC 5. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.66. Seperti ini, subnet mask-nya 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Untuk PC 6 seperti ini dengan IP address 192.168.1.67. subnet mask-nya 192 ini. Kemudian kita lihat pada router 2 seperti
pada bagian config, kemudian FA 0/0-nya kita masukkan IP-nya 192.168.1.254. Untuk subnet masknya 255.255.255.128. Ini untuk port statusnya jangan lupa di on kan. Untuk FA 1/0 ini kita kosongkan. Untuk serial 2/0 kita masukkan IP konfigurasinya 12.12.12.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial 3/0 kita masukkan IP-nya 23.23.23.2. subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita lihat untuk konfigurasinya access point 1. Kita cek DHCP servernya terlebih dahulu. Kita cek IP konfigurasinya, kita masukkan IP address seperti ini 192.168.1.253. subnet masknya 255.255.255.128. default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS servernya kita isi seperti ini. Selanjutnya pada bagian service, pada bagian DHCP ini kita masukkan default gateway-nya seperti ini 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.1. Pada start IP address-nya kita masukkan 192.168.1.151. Untuk subnet masknya 255.255.255.128. Untuk maksimum numbernya kita masukkan 50. Lalu kita save dan munculnya akan seperti ini. Kemudian konfigurasi pada AP1. Ini pada bagian port 1 kita masukkan SSID-nya AP1, kita pakai keamanan WPA 2 PSK. Lalu kita masukkan passwordnya ini 1-8. Lalu pada AP2 kita lihat untuk SSID-nya, kita masukkan AP2, authentication-nya kita pencetkan disable. Lalu kita cek laptop di config, kemudian wireless. Ini kita samakan seperti yang di IP1, SSID-nya kita masukkan AP1 maksud saya. Authentication-nya kita masukkan WPA 2 PSK, kemudian password-nya 1-8 sama seperti pada AP1. Selanjutnya pada smartphone, wireless. Ini kita samakan juga seperti yang sebelumnya, kita masukkan SSID-nya AP2. Untuk authentication-nya disable. Lalu karena ini konfigurasi DNS server, pada laptop ini kita lihat IP konfigurasinya. Ini kita memakai DHCP, jadi ini kita aktifkan seperti ini, dan dia akan mendapatkan IP otomatisnya seperti ini 192.168.1.152. Dan juga di smartphone-nya pada bagian IP konfigurasinya ini kita klik DHCP, akan muncul IP otomatisnya seperti ini 192.168.1.151. Lalu kita cek pada router 1. Pada bagian RIP kita masukkan IP-nya 12.0.0.0, 13.0.0.0, lalu 192.168,
1.1.0. Lalu pada router 2 di bagian RIP juga kita isi 12.0.0.0 lalu 23.0.0.0 lalu 192.168.1.0. Lalu pada router 3 cek juga yang bagian RIP kita isi seperti ini 13.0.0.0 lalu 23.0.0.0 33.0.0.0 lalu 43.0.0.0. Selanjutnya kita coba lihat pada konfigurasi router 3 pada bagian config FA0/0 kita masukkan IP configuration-nya seperti ini. Untuk subnetmask-nya juga jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Lalu FA1/0 kita masukkan seperti ini. Untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Untuk serial 2/0 kita masukkan juga seperti ini. Port statusnya jangan lupa di-on-kan. Untuk terakhir serial 3/0 kita masukkan juga seperti ini. Untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya kita lihat konfigurasi pada DNS servernya. Kita masuk pada desktop, IP configuration. Ini kita masukkan IP address-nya 33.33.33.1, subnet mask-nya seperti ini, default gateway-nya 33.33.33.3. Lalu pada bagian web server kita masukkan IP address-nya 43.43.43.1, subnet mask-nya seperti ini 255, default gateway-nya 43.43.43.4.3 maksudnya. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Kita masuk ke service, lalu pada bagian HTTP ini kita on-kan bagian HTTP-nya, lalu HTTPS-nya juga kita on-kan. Lalu ini kita coba edit untuk indeks HTML-nya. Nah, ini sudah saya edit seperti contoh ini, contoh dari Pak Agus seperti ini. Seperti ini sudah terlihat. Nanti akan muncul selamat datang di officialwebcercom.com seperti ini. Lalu kalau sudah kita save, akan muncul seperti ini. Lalu kita cek IP pada FTP servernya, IP configuration-nya, IP address-nya kita masukkan 43.43.43.2, subnet mask-nya seperti ini, default gateway-nya, DNS servernya. Lanjut pada mail servernya, kita juga masukkan IP address-nya seperti ini, 43.43.43.4, subnet mask-nya seperti ini, default gateway-nya juga. Selanjutnya kita cek IP pada PC 1 ini apakah sudah terhubung pada web server. Caranya, oke, langsung saja. Caranya kita ping di bagian command prompt. Kita ping 43 ini IP pada web servernya
1. Nah, ini sudah terlihat, ini sudah berhasil terhubung antara PC1 dan web servernya. Kita cek juga pada PC4 sama seperti PC1 tadi. Kita ping 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah terhubung. Lalu kita cek juga pada laptop. Start command prompt, kita ping ID dari web server. Ini sudah terlihat reply icon ini, tandanya sudah berhasil. Lalu kita cek juga pada smartphone. Command prompt ping 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu kita cek pada PC0 di bagian web browser. Kita masukkan http 43.43.43.1. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, selamat datang di officialwebsercom.com yang sudah kita masukkan tadi. Kita coba juga di PC4. Pada bagian web browser, kita masukkan http 43.43.43.1. Oke, di sini juga sudah muncul sama seperti PC1 tadi. Lanjut kita cek pada laptop web browser. Sama seperti tadi, kita masukkan http 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah muncul sama seperti PC1 dan PC4 tadi. Lalu kita cek juga pada smartphone. Pada bagian web browser. Lalu kita masukkan URL-nya sama seperti tadi. 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah berhasil sama seperti tadi, sama seperti yang di PC1, PC4, sama di laptop. Kemudian kita konfigurasi yang ini pada DNS servernya, kita masuk di service, kemudian pada DNS. Nah, ini kita on-kan terlebih dahulu. Kita masukkan seperti ini, seperti contoh nah seperti ini ya. Aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti contoh berikut. Di sini saya sudah memasukkan seperti contoh sebelumnya. Untuk namanya kita masukkan cercom.com, untuk tipenya record, detailnya atau addressnya seperti ini 43.43.43.1. Lalu yang kedua ada www
jarcom.com. Untuk tipenya kita pakai yang ini, Sinem, terus addressnya kita masukkan jarcom.com. Lalu kita cek apakah PC1 ini terhubung pada DNS. Kita masukkan, kita cek dulu di command prompt, kita masukkan IP dari DNS. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek lagi pada PC 4 sama seperti tadi, pin 33.33.33.1. Ini juga sudah berhasil. Lalu kita cek juga di laptop, command prompt, pin 33.33.33.1. Ini juga sudah berhasil. Lalu pada smartphone cek juga command prompt, pin 33.33.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu kita coba di PC 0 pada bagian web browsernya. Kita buka dulu contohnya seperti ini. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ini nslookup jarcom.com. Oke. Lalu yang kedua nslookup www.jarcom.com. Kita cek pada PC 1. Kita ketikkan seperti yang contoh tadi, nslookup.jarcom.com. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu yang kedua ada nslookup www.jarcom.com. www.jarcom.com. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ini IP dari DNS dan ini IP dari web server. Yang 43 ini yang 33 ini IP-nya DNS. Kita langsung uji coba pada web browser. Ini kita masukkan jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil. Lalu coba yang www. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita coba juga pada PC 4. Sama seperti PC 1 tadi, pada bagian command prompt terlebih dahulu nslookup jarcom.com. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu selanjutnya nslookup www.jarcom.com. Kita cek lagi apakah sudah sesuai perintahnya. nslookup www.jarcom.com. Oke, sepertinya sudah. Enter, sudah muncul seperti ini. Lalu kita cek pada bagian web browsernya. Tunggu. Kita ketikkan jarcom.com.
Ini sudah muncul seperti ini. Lalu kita ketik lagi www.jarcom.com. Nah, ini juga sama ya, seperti visi 1 tadi, sudah berhasil. Oke, kita coba juga pada laptop. Kita masukkan ns ke jarcom.com. Dan muncul seperti ini. Lalu yang kedua, ns lookup www.jarcom.com. Oke, langsung saja kita cek pada bagian web browsernya. Tunggu, kita ketikkan jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil, sudah muncul seperti ini. Kita coba yang www. Sudah bisa. Kita coba cek lagi pada smartphone, sama tutorialnya seperti yang laptop tadi. Kita tekan nslookup.jarcom.com, lalu nslookup www.jarcom.com. Ya sudah, langsung saja kita cek pada web browser. Kita tunggu. Kita ketikkan jarcom.com. Nah, sudah muncul, selamat datang di official web jarcom.com. Kita coba yang www. Ini juga sudah muncul sama seperti sebelumnya. Selamat datang di official web jarcom.com. Oke, mungkin saja yang dapat saya sampaikan untuk praktikum web server dan DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.